Gimana cara mengubah energi sange jadi tenaga buat cari duit? Ini panduan lengkapnya bro. Gua ambil dari buku-buku terbaik dunia. Dan udah gua rangkumin lebih lengkap lagi di ebook Bebas Bokap yang bisa lo baca di link di kolom komentar. Sadar nggak bro, sperma lo itu mahal. Lo bisa jadi miskin karena lo sering membuang benih jutaan dolar lo ke tisu toilet. Lo merasa lemas dan tidak punya motivasi kerja. Itu karena baterai nyawa lo bocor setiap malam. Kita mulai dengan kitab wajib Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Hukum pertama adalah transmutasi seksual adalah bensin para jenius. Hill meneliti ratusan orang terkaya di Amerika zaman dulu. Dia menemukan kesamaan aneh di antara mereka. Mereka semua punya dorongan seksual yang sangat tinggi, tapi mereka tidak membuangnya sembarangan. Mereka mengubah getaran seks itu menjadi getaran kreativitas. Nafsu itu energi murni yang menuntut ekspresi. Kalau lo tutup pintu fisik, dia akan mendobrak pintu mental. Tugas lo saat horny menyerang adalah lari ke meja kerja. Jangan lawan nafsunya, tapi ganti salurannya. Katakan, gue lagi penuh energi, ayo selesaikan proyek ini. Analogi sederhananya adalah bendungan air raksasa. Kalau airnya dibiarkan bocor, dia jadi lumpur becek yang bau. Kalau airnya ditahan dan diarahkan ke turbin, dia jadi listrik satu kota. Jadilah insinyur bendungan yang cerdas. Masuk ke psikologi modern lewat buku The Willpower Instinct, karya Kelly McGonigal. Hukum kedua adalah, dorongan bukanlah perintah eksekusi. Lo pikir kalau lo sange, lo harus eksekusi saat itu juga. Itu mentalitas binatang, bukan mentalitas pria tangguh. McGonigal mengajarkan konsep surfing the urge atau berselancar di atas nafsu. Nafsu itu seperti ombak besar di laut. Pemula akan tenggelam dihantam ombak itu. Profesional akan naik ke atas papan selancar dan menungganginya. Saat rasa itu datang, jangan panik dan jangan dipegang. Amati saja sensasi panas di tubuh lo. Tugas lo adalah tarik napas dalam dan rasakan energinya naik ke otak. Gunakan energi panas itu untuk cold calling klien atau belajar coding. Analogi sederhananya adalah menunggang kuda liar. Kuda liar, kalau dilepas dia lari ke hutan, hilang. Kuda liar kalau ditunggangi, dia bawa lo ke tujuan dengan cepat. Pegang tali kekangnya jangan dilepas. Belajar dari Sigmund Freud, bapak psikoanalisis lewat teori sublimation. Hukum ketiga adalah peradaban dibangun di atas nafsu yang ditahan. Freud bilang, semua karya seni gedung dan bisnis adalah hasil sublimasi. Itu adalah proses mengubah insting rendah menjadi aktivitas sosial tinggi. Lo merasa frustrasi karena jomblo atau ditolak cewek. Jangan pakai frustrasi itu buat nonton video dewasa. Itu jalan pintas pengecut yang bikin lo makin lemah. Pakai frustrasi itu sebagai bahan bakar balas dendam yang elegan. Tugas lo adalah visualisasikan kesuksesan lo sebagai cara menarik wanita. Buat karya seni atau produk yang bikin orang kagum. Biarkan rasa horny itu menjadi tinta emas karya lo. Analogi sederhananya adalah sampah organik. Kalau dibiarkan menumpuk, dia jadi penyakit. Kalau diolah, dia jadi pupuk kompos yang menyuburkan taman bunga. Olah sampah emosi lo jadi pupuk karir. Masuk ke filosofi timur lewat buku The Way of the Superior Man karya David Deida. Hukum keempat adalah, ejakulasi membunuh ambisi pria. Deida bilang, setiap kali lo keluar, lo kehilangan ketajaman. Lo jadi puas sesaat dan hilang minat menaklukkan dunia. Dunia ini keras dan butuh pria yang lapar. Kalau lo kenyang semu, karena fantasi, lo bakal dimakan pesaing. Deida mengajarkan untuk hidup dengan blue balls mental. Biarkan ketegangan itu ada, jangan buru-buru diredakan. Ketegangan itu yang bikin lo agresif, mengejar target penjualan. Tugas lo adalah nikmati rasa tidak nyaman itu. Jadikan rasa itu sebagai alarm buat olahraga angkat beban. Analogi sederhananya adalah busur panah. Semakin kuat, lo tarik talinya semakin tegang busurnya. Semakin jauh, anak panah kesuksesan melesat. Kalau talinya kendor, anak panahnya jatuh di kaki lo sendiri. Jangan kendorkan tali busur lo sebelum waktunya. Belajar dari biografi Steve Jobs karya Walter Isaacson. Hukum kelima adalah fokus obsesif, lahir dari energi yang dipusatkan. Jobs dikenal punya energi yang meledak-ledak dan karisma memikat. Dia sering puasa dan menahan diri untuk menjaga ketajaman pikiran. Dia tidak membiarkan kesenangan duniawi mengganggu visi produknya. Nafsu makan, nafsu seks, nafsu tidur itu satu paket. Kalau lo bisa kendalikan satu, lo bisa kendalikan semua.
Tugas lo adalah puasa dopamin atau dopamin detox. Jauhkan pemicu visual yang bikin otak lo traveling. Fokuskan mata laser lo ke satu titik masalah bisnis. Pecahkan masalah itu dengan intensitas orang yang sedang bercinta. Analogi sederhananya adalah kaca pembesar di bawah matahari. Cahaya matahari biasa hangat, tapi tidak membakar. Kalau difokuskan satu titik, dia bisa membakar kertas. Bakar masalah lo dengan fokus laser. Gali ilmu dari Atomic Habits karya James Clear. Hukum keenam adalah ganti sirkuit kebiasaan buruk dengan yang produktif. Lo punya loop kebiasaan, stres, nonton bokep, lega sesaat, menyesal. Lo harus retas loop ini di tengah jalan. James Clear bilang, lo butuh rencana jika maka. Jika gue merasa sange, maka gue akan push up 20 kali. Jika gue bosan, maka gue akan baca satu halaman buku investasi. Tugas lo adalah siapkan dumbbell darurat di samping meja kerja. Begitu otak lo mulai kotor, langsung hajar otot fisik. Darah akan pindah dari bawah ke otot tangan dan dada. Analogi sederhananya adalah rel kereta api. Kalau kereta nafsu sudah melaju kencang, susah direm. Tapi lo bisa pindahkan wesel relnya ke jalur lain. Arahkan keretanya ke stasiun kesehatan, bukan jurang penyesalan. Lihat sejarah petinju legendaris Muhammad Ali. Hukum ketujuh adalah puasa seks sebelum pertarungan besar. Ali tidak menyentuh wanita berminggu-minggu sebelum naik ring. Dia tahu, itu bikin dia ganas dan tahan pukul. Lo mau presentasi bisnis atau wawancara kerja besok. Tapi malamnya, lo malah buang tenaga sendirian. Besoknya mata lo sayu suara lo cempreng dan lo tidak pede. Lo sudah kalah sebelum bertanding. Tugas lo adalah tahan diri minimal seminggu sebelum event penting. Rasakan aura dominan yang keluar dari pori-pori lo. Orang akan segan melihat tatapan mata lo yang tajam. Analogi sederhananya adalah baterai handphone. Jangan presentasi dengan baterai tinggal 10%. Charge baterai lo sampai 100% biar performa maksimal. Simpan daya lo buat aplikasi berat bernama kehidupan. Bedah buku Outwitting the Devil karya Napoleon Hill lagi. Hukum ke-8 adalah hanyut adalah dosa terbesar manusia. Setan tidak butuh lo jahat, dia cuma butuh lo hanyut atau drifting. Hanyut dalam kebiasaan buruk, hanyut dalam kemalasan. Kecanduan pornografi adalah bentuk hanyut yang paling parah. Lo jadi zombie yang dikendalikan oleh algoritma situs dewasa. Lo kehilangan kendali atas setir kehidupan lo sendiri. Tugas lo adalah ambil alih kemudi sekarang juga. Pasang pemblokir situs di semua gadget lo. Minta teman untuk jadi accountability partner. Lawan arus hanyut itu dengan dayungan disiplin keras. Analogi sederhananya adalah perahu di sungai deras. Kalau lo diam, lo akan terbawa arus ke air terjun kehancuran. Lo harus mendayung melawan arus setiap detik. Otot mental, lo akan terbentuk dari dayungan itu. Masuk ke The Power of Habit karya Charles Duhigg. Hukum ke-9 adalah kenali cue atau pemicu lo. Lo biasanya sange bukan karena horny, tapi karena stres atau bosan. Atau karena lo merasa kesepian dan ditolak dunia. Otak lo cari pelarian cepat dan murah. Duhigg bilang, lo harus sadar pemicu emosionalnya. Tugas lo adalah buat jurnal emosi sederhana. Catat jam berapa dan perasaan apa yang muncul sebelum lo mau jajan. Apakah lo habis dimarahi bos? Apakah lo habis lihat IG mantan? Selesaikan akar masalahnya, bukan gejalanya. Kalau lo stres, solusinya meditasi, bukan masturbasi. Analogi sederhananya adalah lampu indikator mesin mobil. Kalau lampu merah menyala, jangan pecahkan lampunya. Cek mesinnya mungkin olinya habis atau mesinnya panas, perbaiki mesin jiwa lo. Belajar dari Flow, karya Mihaly Csikszentmihalyi. Hukum ke-10 adalah kenikmatan kerja bisa menyaingi kenikmatan seks. Kondisi flow adalah saat lo larut total dalam pekerjaan. Waktu terasa hilang dan lo merasa sangat high. Otak lo mengeluarkan dopamin dan anandamide alami. Orang yang kecanduan kerja produktif sering lupa urusan seks, karena otak mereka sudah puas dengan pencapaian karya. Tugas lo adalah cari tantangan kerja yang pas dengan skill lo. Jangan kerjakan hal yang terlalu gampang atau terlalu susah. Cari titik sweet spot yang bikin lo penasaran. Jadikan penyelesaian tugas sebagai orgasme intelektual lo. Analogi sederhananya adalah main game yang seru banget. Saat lo lagi seru war di game, lo lupa makan, lupa tidur. Jadikan bisnis lo sebagai game paling seru di dunia. Kejar level up di dunia nyata. Ambil ilmu Your Brain on Porn karya Gary Wilson. Hukum ke-11 adalah
Otak lo bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Pornografi merusak reseptor dopamin, bikin lo mati rasa. Hal-hal kecil seperti senyum cewek asli atau keindahan alam jadi hambar. Lo butuh rangsangan yang makin ekstrim buat merasa hidup. Itu namanya desensitisasi. Wilson bilang lo harus melakukan reboot otak. Tugas lo adalah berhenti total selama 90 hari. Biarkan reseptor otak lo tumbuh kembali normal. Lo akan kaget betapa tajamnya otak lo setelah sembuh. Ide bisnis akan mengalir deras tanpa hambatan kabut otak. Analogi sederhananya adalah lidah yang kebanyakan makan micin. Makanan sehat jadi terasa tawar dan tidak enak. Puasa micin sebulan maka sayur rebus pun terasa manis. Kembalikan selera lo pada kesuksesan yang murni. Terakhir dari 12 Rules for Life, karya Jordan Peterson. Hukum ke-12 adalah perlakukan diri lo seperti orang yang harus lo tolong. Kalau lo punya adik yang kecanduan, lo pasti sedih dan mau bantu. Kenapa lo biarkan diri lo sendiri hancur di kamar mandi? Peterson bilang, lo harus punya tanggung jawab atas potensi lo. Ada monster di dalam diri lo yang harus dijinakkan. Monster itu, kalau liar dia merusak. Kalau jinak, dia menjaga rumah. Tugas lo adalah ajak bicara diri lo di cermin. Bro, lo punya potensi jadi kaya. Jangan hancurkan masa depan lo. Bangun rutinitas pagi yang sakral. Analogi sederhananya adalah anjing, penjaga jenis pitbull. Kalau tidak dilatih, dia gigit pemiliknya sampai mati. Kalau dilatih, dia jadi penjaga paling setia dan kuat. Latih anjing liar di celana lo itu. Brother, 12 hukum ini adalah rahasia para raja. Mereka tidak lebih pintar dari lo. Mereka cuma lebih pandai mengelola energi nuklir di tubuh mereka. Mulai hari ini berhenti membuang emas ke selokan. Simpan, kumpulkan, dan ledakan menjadi imperium bisnis. Dunia menunggu karya lo bukan tisu bekas lo. Oke, sekarang kita masuk ke action list 7 hari. Yang bisa lo lakuin bro. Selamat datang di neraka pelatihan my brother. Selama ini lo mengeluh miskin. Tapi setiap malam lo membuang energi paling mahal di dunia ke dalam tisu toilet. Napoleon Hill, Steve Jobs, Mike Tyson, mereka semua tahu rahasia ini. Mereka tidak membuang benih mereka. Mereka menanamnya di ladang bisnis. 7 hari ke depan, gue akan ajarkan lo caranya menahan kuda liar itu. Kita akan paksa dia membajak sawah rezeki lo. Jangan lakukan ini kalau lo cuma iseng. Energi yang akan lo rasakan bakal intens, panas, dan bikin lo pengen meledak. Tugas lo adalah jangan meledak. Tugas lo adalah menyalurkan ledakan itu ke pekerjaan lo. Kita mulai. Hari pertama, hari pembersihan dan blokade. Filosofinya sederhana. Lo nggak bisa fokus menyetir mobil balap kalau kaca depannya penuh lumpur. Hari ini kita bersihkan lumpur dopamin murah dari otak lo. Jam 5 pagi, ritual tanpa HP. Bangun tidur jangan sentuh HP. Minum 2 gelas air putih, duduk diam 10 menit. Kalau lo merasakan dorongan pagi, sadari itu sebagai tanda baterai lo penuh. Jangan disentuh. Katakan pada diri sendiri, energi ini adalah modal gua buat cari duit hari ini. Jam 8 pagi, operasi blokade digital. Install pemblokir situs dewasa di handphone dan laptop lo. Unfollow semua akun cewek seksi di Instagram atau TikTok. Ya semuanya. Kalau lo ragu berarti lo masih budak nafsu. Jam 1 siang, kerja fokus sesi 1. Matikan notifikasi. Kerjakan satu tugas paling sulit yang menghasilkan uang. Kalau tiba-tiba otak lo melayang ke hal jorok, tarik napas dalam, tahan 5 detik, hembuskan. Bayangkan asap hitam keluar dari hidung lo. Itu adalah asap nafsunya yang terbakar. Jam 7 malam, dumbbell darurat. Malam adalah waktu paling rawan. Siapkan dumbbell di kamar. Jika keinginan itu datang, lakukan push up sampai gagal. Lakukan sampai tangan lo gemetar. Ini memaksa darah pindah dari bawah ke otot dada. Hari kedua, pengalihan fisik. Filosofinya adalah energi seksual itu energi fisik. Kalau lo duduk diam seharian, dia akan meledak. Kita harus menyebarkan energi itu lewat penderitaan fisik yang disengaja. Jam 5 pagi, lari predator. Lari sekencang mungkin 30 detik, jalan santai 30 detik. Ulangi 10 kali. Bayangkan, lo sedang mengejar uang. Keringat ini akan membunuh bibit kemalasan. Jam 9 pagi, mandi air dingin. Ini wajib. Air sedingin mungkin. Saat air dingin menyentuh kulit sistem saraf, lo akan kaget. Nafsu birahi mati seketika digantikan oleh kewaspadaan tinggi.
Gunakan kewaspadaan ini untuk langsung kerja. Jam 11 siang. Belajar skill mahal. Energi lo sedang tinggi-tingginya habis mandi dingin. Pelajari skill yang susah, coding, copywriting, atau jualan. Saat lo pusing belajar, jangan berhenti. Pusing itu tanda otak lo sedang memakan energi seksual tadi untuk membentuk sel otak baru. Jam 3 sore. Teknik remas bola. Bawa bola tenis atau hand grip. Sambil kerja remas alat itu sekuat tenaga. Salurkan ketegangan di bawah ke cengkeraman tangan. Ini simbol bahwa lo memegang kendali atas nasib lo. Hari ketiga, pemburu agresif. Filosofinya adalah testosteron lo mulai naik karena sudah 48 jam tidak keluar. Gunakan agresi ini untuk berburu uang. Jam 8 pagi, berpakaian untuk sukses. Pakai baju terbaik lo walau kerja dari rumah. Rapikan rambut pakai parfum. Hormati energi yang lo simpan. Jam 10 pagi, panggilan dingin. Ini saatnya menggunakan nyali. Hubungi 10 calon klien atau prospek baru, atau teman-teman lo. Kirim pesan penawaran kerjasama. Biasanya lo takut ditolak kan? Hari ini lo nggak akan peduli. Energi seksual yang ditahan bikin kulit muka lo tebal. Katakan dalam hati, gua bukan pengemis, gua penakluk. Jam 2 siang, negosiasi. Kalau ada urusan tawar-menawar, lakukan hari ini. Tatap mata lawan bicara lo. Jangan berkedip duluan. Dominasi percakapan dengan tenang. Aura tertahan ini bikin orang segan sama lo. Jam 6 sore, transmutasi lewat suara. Latih vokal lo. Baca buku dengan suara keras dan berat. Energi seks berkaitan erat dengan pita suara. Bicara lebih lambat, lebih dalam. Hari keempat, ledakan kreativitas. Filosofinya adalah sublimasi. Energi yang menumpuk sekarang mencari jalan keluar. Paksa dia keluar lewat ide solusi. Jam 6 pagi, sesi ide liar. Ambil kertas kosong. Tulis satu masalah besar dalam keuangan lo di tengah. Tulis 20 solusi gila untuk menyelesaikannya. Biarkan ide mengalir deras. Ini adalah ejakulasi mental. Rasanya sangat lega. Jam 10 pagi, eksekusi proyek mangkrak. Punya ide bisnis yang cuma jadi wacana. Kerjakan hari ini. Bikin draft pertama. Gunakan ketidaksabaran lo untuk mempercepat kerja. Kecepatan adalah kunci. Jam 4 sore, visualisasi tantra. Duduk diam 15 menit. Bayangkan energi panas di dasar tulang belakang lo. Tarik napas, bayangkan energi itu naik ke tulang punggung masuk ke otak. Bayangkan energi itu memutar roda gigi otak lo, bikin lo makin jenius. Lalu buka mata dan lanjut kerja. Jam 8 malam, puasa hiburan. Malam ini dilarang nonton film atau main game. Kebosanan adalah teman kreativitas. Biarkan diri lo bosan, biar otak lo mencari mainan produktif. Hari kelima, transmutasi sosial. Filosofinya adalah energi lo sudah sangat magnetis. Gunakan ini untuk koneksi bukan untuk menggoda cewek. Jam 9 pagi, kerja di ruang publik. Pergi ke perpustakaan atau kafe. Rasakan energi lo yang stabil di tengah keramaian. Jam 1 siang, latihan kontak mata. Saat pesan kopi, tatap mata pelayan. Senyum sedikit. Latih kemampuan lo memegang tegangan sosial. Kalau lo nyaman menatap mata orang asing, lo akan nyaman saat presentasi bisnis. Jam 4 sore, nongkrong produktif. Temui teman yang lebih sukses dari lo. Dengarkan cerita mereka. Gunakan energi fokus lo untuk menyerap ilmu mereka. Jangan bicara soal cewek. Bicara soal masa depan dan peluang. Hari ke-6, berselancar di atas nafsu. Filosofinya adalah hari ini biasanya hari paling berbahaya. Kita latihan teknik mental tingkat tinggi. Jam 7 pagi, olahraga alam. Hiking atau lari jarak jauh. Bawa tubuh lo ke alam. Sadari bahwa dunia ini luas dan masalah selangkangan lo itu remeh. Jam 2 siang, teknik duduk bersama monster. Sengaja diam di kamar tanpa gadget. Tunggu sampai rasa ingin itu muncul. Saat muncul, jangan dilawan, jangan diikuti. Katakan, "Halo nafsu, gue tahu lo ada di sana. Silakan duduk, tapi gue bosnya." Amati sensasi fisiknya. Jantung berdebar, napas pendek, tunggu 10 menit. Rasa itu akan hilang sendiri, seperti ombak yang pecah di pantai. Selamat, lo baru saja memenangkan medali emas disiplin mental. Jam 8 malam. Baca biografi orang besar. Baca kisah orang hebat yang menderita demi mimpi. Validasi perasaan lo bahwa perjuangan ini normal. Hari ke-7. Altar pengisian ulang. Filosofinya adalah istirahat untuk menajamkan gergaji.
Rayakan kemenangan 1 minggu penuh tanpa bocor. Jam 6 pagi, ibadah dan rasa syukur. Apapun agama, lo berdoalah. Berterima kasih karena diberi kekuatan mengalahkan diri sendiri. Jam 2 siang, persiapan makanan. Masak makanan sehat untuk seminggu ke depan. Perbanyak telur, daging, dan ikan. Hindari gula berlebih, karena gula bikin emosi lo tidak stabil. Jam 7 malam, sumpah ulang. Berdiri di depan cermin. Lihat mata lo, pasti lebih tajam dan hidup dibanding hari pertama lalu. Ucapkan kalimat ini dengan lantang. Minggu ini gue menang. Minggu depan gue akan menang lagi. Energi gue adalah uang gue, my brother. 7 hari ini mungkin akan jadi minggu terberat dalam hidup lo. Badan lo akan teriak minta jatah enak. Otak lo akan membisikkan alasan untuk menyerah. Jangan dengarkan, itu jebakan. Sekali lo bobol, lo harus mulai dari nol lagi. Rasa sakit menahan diri itu sementara. Rasa bangga menjadi penakluk diri itu abadi. Lo punya emas di dalam diri lo. Jangan dibuang ke selokan. Jadikan emas batangan. Sekarang gua mau kasih lo afirmasi penguat. Biar tiap kali lo tergoda buat ngelakuin kebiasaan buruk ini, lo jadi ingat dan mengalihkannya ke hal produktif. My brother, berhenti dulu. Gua tahu apa yang lagi lo rasain sekarang. Gua tahu jantung lo lagi berdebar kencang. Gua tahu otak lo lagi berisik membujuk lo. Otak lo bilang ayolah dikit aja. Cuma sebentar kok nggak ada yang tahu. Besok kita mulai lagi dari awal. Tolong dengerin gua sebentar aja sebelum lo lanjut. Tarik napas panjang, tahan, hembuskan. Coba lo ingat lagi kenapa lo mulai perjalanan ini. Ingat rasa jijik yang lo rasain terakhir kali lo selesai melakukan itu. Ingat rasa bersalah yang menghantui lo berhari-hari. Ingat janji yang lo ucapkan sama diri lo sendiri di depan cermin. Lo bilang lo mau berubah. Lo bilang lo mau jadi pria yang lebih baik. Lo bilang lo mau sukses dan kaya raya. Apakah 5 detik kenikmatan palsu itu sebanding dengan mimpi masa depan lo? Apakah lo mau menukar emas permata masa depan lo dengan sampah plastik yang lo pegang sekarang? Wanita di layar itu tidak nyata, bro. Mereka tidak peduli sama lo. Mereka cuma pixels yang diprogram untuk mencuri energi lo, mencuri semangat hidup lo, dan mencuri keberuntungan lo. Rasa panas yang lo rasain di badan lo sekarang itu bukan dosa. Itu energi. Itu adalah bahan bakar roket. Tuhan ngasih rasa. Itu bukan biar lo buang ke tisu. Tapi biar lo punya tenaga buat mendobrak kemiskinan. Biar lo punya tenaga buat olahraga sampai keringat banjir. Biar lo punya tenaga buat kerja lembur membangun bisnis. Jangan dibuang energinya. Sayang banget, bro. Itu mahal. Sekarang coba lo lihat tangan lo. Tangan itu diciptakan buat memegang setir mobil mewah, buat memegang tangan wanita baik-baik yang nyata, buat memegang piala kemenangan, bukan buat melakukan hal yang bikin lo malu sama Tuhan. Sekarang, detik ini juga, taruh HP lo, jauhkan dari jangkauan tangan lo, lakukan apa aja selain itu. Ambil air wudhu atau cuci muka pakai air es. Lakukan push up sampai tangan lo gemetar dan gak kuat lagi. Atau lari keluar rumah hirup udara segar. Alihkan darah yang mengumpul di bawah ke otot otak atau otot tangan lo. Lo jauh lebih kuat dari ini. Ini cuma gelombang kecil. Jangan mau tenggelam cuma gara-gara ombak setinggi mata kaki. Lo adalah nahkoda kapal kehidupan lo. Ambil alih kemudinya sekarang. Gua percaya sama lo. Lo bisa melewati malam ini dengan kemenangan. Dan besok pagi, lo akan bangun dengan rasa bangga luar biasa. Karena lo berhasil mengalahkan musuh terbesar, yaitu diri lo sendiri. Jaga apinya tetap menyala di tempat yang benar. Gua percaya lo akan sukses, bro. Salam My Video Man. Semangat, bro.